Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Widuri dari kelas Akuntansi B 2017 NIM 1716100. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari metodologi penelitian dengan judul pengaruh earning per share, return on asset, return on equity, dan net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Saja bab 1, pendahuluan, ada latar belakang. Latar belakang saya dalam penelitian kali ini ialah pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, yang digunakan untuk sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi dan sebagai sarana untuk berinvestasi. Perusahaan yang go public dapat memperjualbelikan sahamnya secara luas di pasar modal. Harga saham ditentukan oleh demand and supply antara pembeli dan penjual yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal perusahaan. Nilai EPS yang tinggi diperoleh dari laba bersih yang diperoleh perusahaan. Sedangkan semakin tinggi nilai ROE, berarti semakin tinggi kinerja perusahaan dalam mengelola modal untuk dapat menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Untuk ROE sangat penting bagi pemegang saham dan calon investor karena ROE yang memiliki nilai tinggi, maka dividen yang dihasilkan akan tinggi pula, sehingga menyebabkan kenaikan saham. Sedangkan untuk NPM yang bernilai besar menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Di samping itu, dari penelitian terdahulu, menurut Asep Alipudin dalam penelitiannya tahun 2016 menghasilkan bahwa earning per share, return on asset, return on equity, dan debt to ratio secara keseluruhan memiliki pengaruh positif terhadap harga saham. Sedangkan menurut Nelva Nindi Oktaviani dalam penelitiannya tahun 2019 menghasilkan bahwa net profit margin dan return on asset tidak berpengaruh sama sekali terhadap harga saham. Berdasarkan uraian singkat tersebut, ditariklah judul pengaruh earning per share, return on asset, return on equity, dan net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Untuk rumusan masalah sendiri ada 5. Yang pertama, apakah earning per share berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019? Yang kedua, apakah return on asset berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019? Yang ketiga, apakah return on equity berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019? Yang keempat, apakah net profit margin berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019? Yang kelima, apakah secara simultan earning per share, return on asset, return on equity, dan net profit margin berpengaruh terhadap harga saham perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Untuk tujuan penelitiannya ada 5, yaitu yang pertama untuk mengetahui, menguji, serta menganalisis earning per share terhadap harga saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, untuk mengetahui, menguji, serta menganalisis return on asset berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, untuk mengetahui, menguji, serta menganalisis return on equity
berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang keempat, untuk mengetahui, menguji, serta menganalisis net profit margin berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Yang kelima, untuk mengetahui, menguji, serta menganalisis apakah secara simultan earning per share, return on asset, return on equity, dan net profit margin berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis bagi peneliti ialah sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama bidang investasi saham dalam perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk manfaat praktis bagi investor ialah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham dalam perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan bagi perusahaan ialah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja manajemen yang akan datang. Bab 2. Kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka terdapat penelitian terdahulu. Ada 5 penelitian terdahulu yang saya gunakan sebagai acuan dalam penelitian kali ini. Di antaranya, penelitian oleh Asep Alipudin dan Resi Oktaviani tahun 2016. Yang kedua, Rosdiana Widiawati Watung dan Venja Ilat pada tahun 2016. Yang ketiga, Vita Ariesta Diana Santi pada tahun 2017. Yang keempat, Nelvan Nindi Oktaviani pada tahun 2019. Dan yang kelima ada Ziyadatul Ilmiah pada tahun 2019. Variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen atau variabel X yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel Y. Variabel independen yang saya gunakan ada 4. Ada EPS sebagai variabel pertama, di mana rumusnya earning after tax dibagi jumlah lembar saham. Yang kedua ada return on asset sebagai variabel kedua, di mana rumusnya earning after tax dibagi total aset. Yang ketiga ada return on equity sebagai variabel ketiga dengan rumus earning after tax dibagi total equity. Yang keempat ada net profit margin sebagai variabel keempat dengan rumusnya earning after tax dibagi penjualan. Sedangkan untuk dependent variable atau sering disebut dengan variabel Y ialah variabel yang dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel X, di mana variabel Y saya dalam penelitian kali ini merupakan harga saham. Untuk kerangka konseptual dapat dilihat dalam gambar, di mana earning per share X1, return on asset X2, return on equity X3, dan net profit margin X4 berpengaruh terhadap harga saham, di mana garis lurus merupakan garis parsial dan garis putus-putus merupakan garis simultan. Untuk hipotesisnya ada 5. Hipotesis pertama ialah earning per share mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham. Hipotesis kedua, return on asset mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham. Hipotesis ketiga, return on equity mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham. Hipotesis keempat, net profit margin mempunyai pengaruh positif terhadap harga saham. Dan untuk hipotesis kelima, earning per share, return on asset,
return on equity, dan net profit margin secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Memasuki bab 3 yaitu metode penelitian. Terdapat rancangan penelitian, di mana rancangan penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah earning per share sebagai X1, return on asset sebagai X2, return on equity sebagai X3, net profit margin sebagai X4 terhadap harga saham yang merupakan variabel Y. Untuk populasinya merupakan perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 sampai 2019. Untuk metode pengambilan datanya menggunakan teknik dokumentasi. Untuk analisis datanya menggunakan regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji T, uji F, dan koefisien determinan. Kemudian ditarik hasil penelitian. Untuk yang terakhir ialah kesimpulan dan saran. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2015 sampai 2019 yang berjumlah 18 perusahaan. Untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu, di mana dalam penelitian ini saya menggunakan 3 kriteria, yaitu yang pertama, perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, perusahaan tidak delisting selama periode 2015 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan secara berturut-turut selama 5 tahun. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut terdapat 8 perusahaan yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Untuk definisi operasional variabel, ada 1. Variabel dependent atau Y, yang merupakan variabel yang dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel X, di mana variabel X ialah EPS, ROA, ROE, dan MPM. Variabel X dalam penelitian ini merupakan harga saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang kedua ada independent variable, yaitu variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel Y, di mana variabel Y yang merupakan harga saham perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diteliti. Sehingga variabel X yang digunakan itu ada earning per share, return on asset, return on equity, dan net profit margin. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan teknik pengambilan data menggunakan teknik dokumentasi. Dengan sumber data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau melalui website resmi Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id, serta dari penelitian terdahulu, buku, dan dari situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan ataupun informasi yang berkaitan. Untuk teknik analisis yang digunakan atau metode analisis yang digunakan ada 5, yaitu analisis regresi linear berganda, uji asumsi klasik, uji F, uji T, dan koefisien determinan. Untuk rumus regresi linear yang saya gunakan ialah HS sama dengan A plus B1 EPS plus B2 ROA plus B3 ROE plus B4 NPM plus E. Untuk keterangannya, HS merupakan harga saham, A untuk konstanta, B untuk koefisien regresi, di mana EPS, ROA, ROE, dan MPM merupakan variabel yang digunakan, dan E merupakan faktor error. Untuk uji asumsi klasik sendiri ada 4, yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas,
uji autokorelasi, dan uji heterokedasitas. Lokasi dan waktu penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia dengan periode 5 tahun, dimulai dari tahun 2015 sampai 2019. Bursa Efek Indonesia dipilih sebagai tempat penelitian karena merupakan bursa pertama di Indonesia yang dianggap memiliki data yang lengkap serta telah terorganisasi dengan sangat baik, di mana penelitian ini memakan waktu 3 bulan dimulai dari bulan Maret sampai Mei tahun 2020. Itulah tadi presentasi saya mengenai pengaruh earning per share, return on asset, return on equity, dan net profit margin terhadap harga saham pada perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019, di mana apabila terdapat salah kata dalam presentasi saya kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.